Itu nomor 9 ada kata Hosana bagi anak Daud. Hosana itu artinya apa? Coba. Hah? Apa arti Hosana? Tahu atau tidak artinya? Nah, nanya ke orang, tanya pendetamu yang paling pintar bahasa Ibrani. Apa arti Hosana? Saya ajari kalau nggak mampu. Apa arti Hosana, Pak? Telepon pendetamu sekarang, Pak. Tulang, telepon pendetamu yang paling jago bahasa Ibrani. Apa arti Hosana? Bingung. Oke, tadi nggak saya dengar, ulangin dulu Nandar. Oke. Bapak perhatikan, buka Matius 21. Pak, mau telepon pendetanya silahkan. Oke, saya tunggu ya. Tidak ada orang Kristen yang sanggup mengalahkan saya debat. Kalau sanggup open camp seperti Bapak ini, tunjukkan kemampuan Anda. Ibrani, Yunani, Aramaik, Arabik bisa baca semuanya. Debater keturunan Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi itu berani. Halo Pak, mau telepon dulu Pak pendetanya, silakan saya tunggu. Keturunan Prabu Siliwangi, aing maung, aing persib, aing bonek, tampil ing waing barudak. Hosana itu artinya bukan pujian, kalau pujian itu haleluya. Oke, apa tadi Nandar? Arti Hosana apa? Seruan. Hosana kok seruan? Di mana Hosana artinya seruan? Iya. Aku menjawab pertanyaan kau, kalau salah kau jelaskan, bodoh. Nih, Bapak perhatikan ini ya. Hosana itu, Bapak sini perhatikan, jangan kemana-mana Pak. Pak, ya sini coba lihat. Hosana itu adalah kata Ibrani yang berarti berilah kiranya keselamatan, Pak. Artinya itu berilah kiranya keselamatan. Kita sekarang terjemahkan Bible ya. Dan orang banyak berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, berilah kiranya keselamatan bagi anak Daud. Ternyata Yesus didoakan supaya selamat, Pak. Makanya diksi Hosana ini tidak pernah diterjemahkan di dalam perjanjian baru. Kenapa? Artinya berilah kiranya keselamatan. Kalau Hosana artinya berilah kiranya keselamatan. Keselamatan bagi siapa? Bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ya, kiranya keselamatan di tempat yang maha tinggi. Yesus didoakan. Sekarang kita lihat di dalam perjanjian lama ya. Kenapa di dalam perjanjian lama diterjemahkan? Di dalam Mazmur, saya buka dulu Mazmur 104 nomor 30. Mazmur 114. Halo Pak. Saya dengar. Bapak lihat ini Pak. Nah, di dalam bahasa Ibrani, ini Pak, Bapak perhatikan ini. Mazmur 118 nomor 25, ya Tuhan berilah kiranya keselamatan. Dalam bahasa Ibraninya Ana Adonai Hoshana. Ya. Dilihat ini Pak ya. Ana Adonai Hoshana, Ana Adonai Haslihna. Kenapa di dalam perjanjian lama kata Hosana itu diartikan berilah kiranya keselamatan? Kenapa di dalam Matius 21, coba perhatikan Anda, Matius 21 nomor 9, kenapa kata Hosana tidak diterjemahkan? Kenapa? Karena artinya Yesus didoakan, kiranya keselamatan bagi anak Daud. Kiranya keselamatan artinya Pak, kiranya keselamatan di tempat yang maha tinggi. Dan yang melestarikan doa terhadap Yesus itu adalah umat Islam. Ketika umat Islam disebut Nabi Isa, maka ada kelanjutannya. Nabi Isa alaihi salam. Semoga keselamatan bagi Isa. Ada. Jadi yang melestarikan doa terhadap Yesus bukan umat Kristen, tetapi umat Islam. Umat Islam ketika disebut nama Yesus, Isa the Mesiho,
ada embel-embel doanya Isa alaihi salam. Semoga keselamatan bagi Isa. Ini termaktub di dalam Matius 21 nomor 9. LAI malu menerjemahkan ini. Makanya saya belajar bahasa Ibrani. Ini artinya ada itu. Hosana itu adalah kiranya keselamatan. Kenapa LAI di dalam Mazmur 118:25 berani menerjemahkan kata Hosana sebagai kiranya keselamatan? Kenapa di dalam Matius 21 nomor 9 dan di dalam gospel-gospel yang lain, kenapa Hosana tidak pernah diterjemahkan? Bahkan ada manipulasi terjemahan. Saya tanya ke gereja-gereja, Pak, apa artinya Hosana? Hosana itu artinya pujian, pret, nggak ada bukti, nggak ada data. Hosana itu artinya kiranya keselamatan. Ternyata Yesus didoakan, makanya Yesus terselamatkan di dalam peristiwa penyaliban. Kenapa? Karena umatnya pada saat itu mendoakan Yesus Kristus supaya selamat. Jeder. Jeder. Mari kita tepuk tangan untuk Sinandar yang Tepuk tangan. Gitu. Tidak ada debater Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Allah. Pak, kalau kebenaran sebentar Pak. Tidak, sebentar Pak, sabar Pak ya, sabar. Dia anakku. Sebentar Pak, ini saya bukan sombong Pak ya. Karena kenapa? Karena firman Tuhan katakan di dalam Quran surat ke-61, Quran surat As-Saff ayat ke-9, huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Allah lah yang telah mengutus Nabi Muhammad dengan membawa petunjuk wa dinil haqqi dan agama yang benar, liyudhhirahu ala dini kulli, dan akan dikalahkan semua agama yang ada walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Sekarang debater Kristen mana yang sanggup mengalahkan saya? Open camp ya, biar tahu wajah-wajah ke ini ya. Pak, sebentar Pak, sabar dulu, satu lagi. Ya. Kalau Nabi Muhammad di dalam Quran surat As-Saff ayat 9 membawa petunjuk dan kebenaran. Kalau Yesus di dalam Matius 10:34 membawa apa? Baca Bapak. Matius 10 nomor 34 saya bacakan kepada Anda. Ya, silakan. Ya, saya pintar Alkitab, Pak. Saya 16 tahun jadi Kristen. Mohon maaf. 16 tahun saya mempelajari Kristen. Nih, saya tunjukkan. Menjawabkan omonganmu. Loh, mempertanggungjawabkan apanya? Kau Kristen, mantap kali memang kau Nandar. Itu mempelajari Pak. Perhatikan saya. Ya. Di dalam Matius 10 nomor 34. Nah, coba Bapak perhatikan nih. Nah. Bapak perhatikan apa kata Yesus. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang, Pak. Ini Yesus loh. Kalau Nabi Muhammad membawa kebenaran, membawa petunjuk. Kalau Yesus datangnya membawa pedang. Oke. Itu mau tepuk tangan dulu. Jangan baca cuma perayat. Baca dia sampai selesai perikopnya. Ya baca sendiri lah. Mau saya tunjukkan lagi. Artinya ini coba Anda baca nanti ya. Gini Pak, Anda coba baca nanti ini. Ya. Nih Bapak. Nih saya tunjukkan kepada Bapak ya. Apa mau kau tunjukkan lagi? Ya, sebentar. Sebentar Pak ya. Sebentar, sabar. Siapa seteru? Ini kau baca dulu tepingnya. Sabar. Ini saya bacakan Pak. Saya bacakan Pak. Sabar ya Pak ya. Lukas 19 nomor 27. Nih Bapak baca nih. Apa kata Yesus Pak? Coba Bapak baca ya. Ini Bapak kelihatan nggak layar saya Pak? Coba Bapak baca, ini kata Yesus. Bagaimana ajaran Yesus? Ini loh Pak. Coba Bapak baca. Coba tandai dulu biar agak bisa terang. Oke. Nah, coba Bapak baca. Mundur sedikit, biar mundur sedikit. Mundur. Ya. Akan tetapi semua
seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Nah, itulah ajaran Yesus, Pak. Makanya agama saudara itu dibawa oleh penjajah dengan misi apa? 3G, gospel, glory, dan goal. Kenapa? Yesus yang ajarkan, Pak. Ini, Pak, saya nggak ngarang ya. Ayatnya Anda baca tadi. Loh, itu ayatnya. Bapak tahu tidak? Saya tanya nih. Kenapa Yesus disalibkan, Pak, menurut ajaran Kristen? Karena Yesus memberontak Roman Empire, karena dia ingin jadi raja. Anda tahu tidak kenapa mahkota berduri ditaruh di kepala Yesus oleh pemerintahan Pontius Pilatus? Bapak tahu tidak kenapa? Karena dia bercita-cita jadi raja tapi nggak kesampaian. Kok bodoh kali kau Nanda? Kok bodoh kali ini ayatnya? Coba Anda baca lagi. Coba Anda baca lagi, ya. Coba perhatikan nih. Akan tetapi semua seteruki ini yang tidak suka aku jadi rajanya, bawalah mereka kemari dan apa, Pak? Apa? Apa? Lo apa di sini? Ini Yesus lo yang ngomong. Ini tulisan merah lo. Yesus yang ngomong. Coba Bapak baca. Terus Apa? kalau ku bilang sama kau baca per perikop. Jangan mau per perikop mau tidak, esensinya Yesus mengajarkan apa, Pak? Di sini apa? Apa ngajarin apa Yesus? Makanya, Pak, Anda tahu tidak bagaimana Katolik dan Protestan sampai bunuh-bunuhan itu 30.000 nyawa melayang, Pak, karena ajaran Lukas 19:27. Itu kan menurut pendapatmu Nanda. Loh, bukan pendapat saya, itu ayat kitab tulang yang ngomong. Makanya aku bilang sama kamu baca per perikop, jangan kau baca per ayat. Pendeta, saya tanya sama Anda, ketika pendeta berkhotbah di gereja, baca satu perikop atau baca satu ayat? Kalau dia berkhotbah per perikop, bubar jemaat. Dibacanya itu per perikop dari ayat 1 sampai ayat sekian. Enggak pernah. Orang saya dulu ke gereja kok. Kau dibilangin nggak percaya. Loh, saya dulu ke gereja dan saya nggak pernah mendengar pendeta bacanya satu perikop, Pak. Pendeta itu paling bacanya Yohanes 14 ayat ke-6. Itu yang saya ingat ketika saya di gereja. Pak pendetanya bilang begini, saudara-saudara, bulir-bulir darahnya menebus dosa-dosa kita, saudara. Ada tertulis firman Tuhan, saudara, di dalam Yohanes 14 ayat ke-6, saudara, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Saya dulu mendengar khotbah Bapak Pendeta di gereja semacam itu, nggak pernah baca perikop, Pak. Bubar jemaat, Pak. Ya, bubar. Loh, Enggak, di situ nggak pernah diceritakan, jarang satu ayat. aduh, Bahkan. saya buktikan nih, Pak, ya. Nih, Bapak tahu nggak nama saya dulu siapa? Nih, Bapak baca nama saya dulu. Pak, lihat ini, Pak. Ini saya dikasih Bible ini dulu 2009, Pak. Bapak perhatikan ini nih. Buat Anthony Paris dulu. Nama penginjilan saya ini Anthony Paris, Pak. Dari Ika Puspitasari 0607/2009. Dari mana itu? Dari Seventh Day Adventist, dari gereja Mahak Gereja Masehi Advent hari ke-7. Sudah ada buktinya, Pak. Satu-satu kita. Oke, open cam. Kalau nggak open cam saya nggak mau. Salah. Aku mau buat apa? Jangan kabur. Enggak. Nah,